Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh, sahabatmu COVID dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Anissa Caturwijayanti, Prodikesmas Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai COVID-19 Omicron. Omicron ini pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada tanggal 24 November 2021, di mana varian ini diawali dengan nama B11529. Klasifikasi penyakit COVID-19 varian Omicron ini menyebar yang cukup sangat cepat dibandingkan dengan varian-varian lainnya seperti Delta maupun Beta dalam waktu yang hampir bersamaan dia paling besar. Diketahui juga bahwa varian Omicron ini memiliki banyak mutasi, kurang lebih sebanyak 50 mutasi secara keseluruhan dengan lebih dari 30 mutasi pada protein S atau bagian virus yang digunakan untuk menempel pada sel manusia. Di mana penularan saat ini masih belum jelas apakah lebih mudah menular dibandingkan dengan varian lainnya, termasuk Delta. Jumlah orang yang dites positif telah meningkat di Afrika Selatan pada varian ini. Diketahui bahwa studi epidemiologi ini sedang dilakukan untuk memahami karena Omicron atau faktor lainnya, karena Omicron ini memang masih cukup baru. Sedangkan berdasarkan tingkat keparahan penyakit, sebenarnya masih belum jelas apakah Omicron ini menyebabkan penyakit yang lebih parah dibandingkan dengan infeksi varian lainnya atau varian Delta. Dan tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa gejala Omicron ini berbeda dengan varian lainnya. Penelitian awal menunjukkan bahwa varian Omicron meningkatkan risiko reinfeksi pada orang-orang yang sudah pernah terkena COVID-19 sebelumnya. Diketahui informasi ini masih terbatas, maka kita masih membutuhkan informasi lanjutan dari WHO. Vaksinasi sebenarnya masih penting untuk mengurangi keparahan penyakit dan kematian, termasuk melawan varian dominan yang beredar, yang saat ini ada, yaitu Delta. Hingga saat ini, vaksin itu memang tetap efektif melawan penyakit menjadi lebih parah atau mengalami kematian. Diketahui juga bahwa tes PCR yang banyak digunakan saat ini untuk mendeteksi infeksi, itu bisa juga digunakan untuk mendeteksi infeksi karena Omicron. Jadi sama seperti varian lainnya. Tetapi pada saat ini penelitian sedang dilakukan untuk mengetahui apakah tes antigen bisa mendeteksi atau tidak. Berdasarkan status cakupan vaksinasi di Indonesia dari tanggal 1 Desember 2021, di Indonesia ini dosis pertama sebanyak 67,32% dan dosis 2 46,34%. Sedangkan cakupan vaksinasi di Afrika Selatan per tanggal 24 November 2021, untuk dosis lengkapnya itu sekitar 24,3. Nah, mungkin ini juga sebagai informasi tambahan bagi kita perlu waspada dengan adanya kemungkinan Omicron ini datang ke Indonesia. Apakah varian Omicron ini terbukti lebih berbahaya? Jawabannya adalah belum terbukti. Hingga saat ini, varian Omicron belum terbukti lebih berisiko membuat rawat inap atau bisa menyebabkan kematian dibandingkan dengan varian lainnya. Dan tentu saja penelitian selanjutnya masih diperlukan untuk mengetahui apakah varian Omicron ini lebih berbahaya atau tidak. Apakah potensi varian Omicron yang perlu diwaspadai sih sebenarnya? Nah, potensi penurunan respon imun. Jadi varian Omicron ini bisa menimbulkan potensi untuk menurunkan respon imun. Mutasi pada varian Omicron ini berpotensi untuk menurunkan kemampuan respon imun Tensi ini menyebabkan penurunan kemampuan vaksin dan terapi antibodi. Tetapi tentu saja karena varian Omicron ini masih berjalan belum signifikan lamanya, maka potensi ini masih perlu dipastikan dengan penelitian yang lebih lanjut. Berdasarkan data dari negara-negara yang sudah mendeteksi Omicron, sebenarnya ini sudah mulai tersebar dari Afrika Selatan, tentu saja karena pertama kali ditemukan di Afrika Selatan, dan mulai ditemukan di negara-negara di sekitarnya, di antaranya adalah Botswana, walaupun
sudah juga menyebar di sekitar Eropa dan Amerika, di antaranya adalah Inggris, Hong Kong, Australia, Italia, Israel, Belgia, Republik Ceko, Belanda, Jerman, Denmark, dan Austria. Diketahui bahwa dari beberapa negara ini, kasus terkonfirmasi terkena varian Omikron ini ternyata terdeteksi memiliki riwayat perjalanan dari Afrika. Tetapi perlu diingat bahwa semua kasus yang terkonfirmasi tidak semua memiliki riwayat perjalanan dari Afrika. Jadi masih perlu penanganan, ada juga kejadian yang tidak berdasarkan riwayat perjalanan ke Afrika. Ini juga perlu kita membuat was-was mengenai apakah akan bisa datang di Indonesia, sampai kapan, kita juga masih sebagai reminder saja. Apakah pertanyaan yang lainnya adalah apakah varian Omikron ini memiliki gejala yang lebih ringan dibandingkan varian lainnya? Ini juga datanya masih belum diketahui secara pasti, tetapi muncul laporan dari dokter di Afrika Selatan bahwa gejala COVID-19 varian Omikron ini cenderung ringan. Tapi yang perlu jadi catatan kita adalah pada laporan tersebut berasal dari pasien yang berusia relatif muda dan belum diketahui bagaimana efeknya pada populasi secara keseluruhan, terutama pada pasien yang berusia tua atau dengan komorbid. Jadi jangan dijadikan patokan asli bahwa Omikron pasti memiliki gejala yang lebih ringan, karena kasus ini baru muncul pada orang yang berusia lebih muda. Jadi perlu kita ketahui bahwa masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa semua kasus COVID-19 yang disebabkan oleh varian Omikron ini pasti bergejala ringan, karena perlu penelitian yang lebih lanjut untuk membuktikan mengenai ini. Berdasarkan statement dari CDC, CDC merekomendasikan pemberian booster vaksin COVID-19 untuk orang yang berusia 18 tahun ke atas sebagai respons terhadap munculnya varian Omikron. Di mana detail rekomendasi vaksin booster ini diantaranya adalah interval 6 bulan setelah vaksinasi Pfizer atau Moderna dan interval 2 bulan setelah vaksinasi Johnson & Johnson. Tetapi perlu dikembalikan bahwa ini statement dari CDC berlaku untuk Amerika, sedangkan untuk di Indonesia, karena proses vaksinasi yang ada di Indonesia masih berjalan, yang lengkap itu masih 46%, maka usaha yang perlu dilakukan adalah melakukan vaksinasi sebelum diberikan booster tentu saja. Jadi terakhir adalah kita harus tetap menjaga prokes, di mana langkah yang paling efektif yang dapat dilakukan individu untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 adalah dengan melakukan jaga jarak fisik minimal 1 meter dari orang lain, memakai masker yang pas, buka jendela untuk meningkatkan ventilasi, hindari ruang yang berventilasi buruk atau ramai, menjaga tangan tetap bersih, batuk atau bersin ke siku atau tisu yang tertekuk, dan divaksinasi saat giliran kita tiba. Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan, diberikanlah unsur karena adanya kasus Omikron ini, Kementerian Kesehatan mengusulkan kebijakan menghadapi varian Omikron. Di antaranya, yang pertama adalah melarang masuk sementara pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN dari negara-negara yang sudah terkonfirmasi Omikron. Dan yang kedua adalah bagi negara-negara yang masih probable, PPLN harus menjalankan karantina 10 hari. Dan yang terakhir adalah melakukan genome sequencing bagi seluruh PPLN yang terkonfirmasi positif di pintu masuk negara Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai kasus COVID-19 varian Omikron. Mari terus optimis hadapi pandemi untuk menebar nilai utama, terapkan 5M dan 3T. Mari kita vaksin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.